Teman-teman, saya sedang bersama Bapak I Gede Manggis. Di latar belakang saya ini ada satu pohon manggis yang masih kecil, tapi sudah berbuah. Kelihatan di belakang saya ini ada manggis yang sudah mulai membesar, walaupun ini belum saatnya untuk dikatakan masak gitu ya. Manggis merupakan salah satu jenis tanaman tropis yang sangat eksotik, sehingga sering dikatakan sebagai the queen of tropical fruit. Manggis ini termasuk jenis tanaman buah-buahan yang berumur panjang, sehingga cocok dikembangkan di dalam kawasan hutan yang memang dimaksudkan untuk multipurpose, sehingga di tempat-tempat yang sangat cocok untuk ditanami manggis ini adalah tanaman yang relatif atau tanah yang relatif basah, di iklim yang relatif basah atau berair. Nah, kemudian kedalaman air tanahnya itu tidak terlalu dalam, karena manggis merupakan salah satu jenis tanaman yang sangat riskan jika terjadi kerusakan akarnya. Dia akan sulit sekali mengalami pemulihan jika bagian perakarannya itu mengalami kerusakan. Oleh karena itu, banyak para pekebun buah-buahan biasanya melakukan inspeksi, sengaja menginspeksi tanaman perakaran manggisnya itu dengan tanah yang diambil dari perakaran manggis yang sudah dewasa atau tanaman manggis yang sudah besar. Hal itu dimaksudkan supaya mikoriza yang ada pada perakaran manggis yang memang sudah keruan jenisnya itu kemudian tertularkan ke dalam perakaran tanaman-tanaman manggis yang masih muda. Nah, dengan tertularkannya perakaran manggis yang masih muda tersebut, maka akan menyebabkan manggis terdorong untuk membuat akar-akar yang banyak. Akar-akar yang banyak ini akan memperluas daya serap terhadap hara, akan memperluas kemampuan tanaman untuk menyerap unsur hara dari tempat yang semakin luas. Jadi dengan demikian, maka pertumbuhan manggis akan menjadi lebih baik jika dia terinfeksi dengan mikoriza. Bukan terinfeksi dengan virus corona loh ya. Kalau terinfeksi dengan virus corona justru orang jadi mati. Tapi kalau manggis, perakaran manggis terinfeksi dengan mikoriza, maka bulu-bulu akarnya akan semakin bertambah, dan kemampuan dia untuk menyerap unsur hara dari tempat tumbuhnya itu akan semakin meningkat pula. Jadi salah satu caranya adalah dengan mencampurkan tanah yang ada atau tanah yang diperoleh dari perakaran manggis yang sudah dewasa, kemudian dijadikan sebagai media tanam atau jadikan sebagai campuran media tanam dari tanaman manggis atau bibit manggis yang masih muda. Dengan ini adalah contoh
tanaman manggis yang sudah dewasa, tanaman manggis yang sudah berulang kali yang masih muda. Dengan cara itu diharapkan bahwa perakaran manggis yang masih muda akan terinfeksi oleh mikorizaa. Selain itu, infeksi mikorizaa juga bisa dilakukan dengan cara mengisolasi sel tunggal. Jadi sel tunggal mikorizaa itu diisolasi dengan melalui secara in vitro di laboratorium. Kemudian setelah sel tunggal mikorizaa itu diperoleh, lalu dia diinfeksikan atau ditempelkan pada perakaran manggis yang masih muda yang baru dibibitkan, sehingga nanti akan meningkatkan kemampuan daripada manggis tersebut untuk menyimpan atau menyerap unsur hara dari permukaan tanah atau dari tempat tumbuhnya. Saudara, manggis di Nusa Tenggara Barat memiliki paritas yang sudah diakui secara nasional, disebut sebagai manggis putih lingsar. Manggis putih lingsar ini adalah jenis manggis yang memang telah dilepas, dirilis secara resmi oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan memiliki ciri khas, memiliki kekhasan bila dibandingkan dengan manggis-manggis yang ada di tempat lain. Jadi salah satunya adalah kekebalannya terhadap penyakit getah kuning. Yang biasanya menghinggapi atau biasanya menjadi faktor utama rendahnya kualitas buah manggis yang ada. Yang belum subscribe, mohon subscribe dulu ya. Saya akan terus mengupdate video-video terbaru tentang teknologi pertanian, tentang teknologi hortikultura khususnya buah-buahan, karena saya memang dalam bidang buah-buahan tropis, khususnya bagaimana mengatasi pembungaan dan pembuahan tanaman buah-buahan sehingga dia bisa berbuah di luar musim. Terima kasih. Tabur-tabur ini. Okay. Ada berapa pohon manggisnya yang di sini nih, Pak? Besar kecilnya? Nggih, 80 pohon. 80 pohon. Di garapan saya saja sudah. Oh, nggih, yang maksud yang keseluruhan. Sampai sana itu. Nggih, pokoknya punyanya Pura secara keseluruhan kira-kira ada berapa pohon? Ya, lebih 150-an. Ada 150-an yeah. Yang yeah. Kemudian namanya kalau menurut perkiraan Bapak atau para tetua dulu gitu ya. Yeah. Berapa umurnya yang paling tua dari pohon manggis yang ada di Pura Lingsar niki? Wah, nggak ada yang tahu, Pak. Nggak ada yang tahu. Pernah saya tanya sama orang paling tua sudah di sini, di Lingsar ini, Putiah namanya. Nggak tahu dia sudah jumpai sudah besar begini. Berarti dari zamannya Anak Agung dulu. Oh iya, itu udah. Peninggalan kerajaan zaman dulu gitu. Iya. Iya. Jadi orang-orang yang sudah tua-tua pun seperti Pelungguh niki tahunya sudah sebesar niki. Sudah besar begini. Sudah produksi gitu. Iya. Nah, kalau menurut yang setiap tahun data hasil panen setiap tahun ada berapa banyak hasil panen dari berapa ton yang kalau semuanya ya di atas 50 ton. Di atas 50 ton gitu. Iya. Di atas 50 ton. Nah, niki dijualnya untuk ada yang ngambil atau di Iya, pengepul. Pengepul. Iya. Mungkin ada yang di pasar Tanah Embat niki kan ada pengepul juga manggis niki. Kalau ini di Mangkalan namanya. Oh. Di Pasar Endut itu. Oh, nggih, Pasar Endut maksud Pasar Iya. Endut. Iya.
Jadi yang dari arah Lingsar kemudian kita ke utara nih kan? Iya. Gitu. Itu tempat pengepulnya. Iya. Sebelah kanan jalan kalau nggak salah itu. Oh Pernah iya. juga tiang ke sana. Pernah tiang ke sana. Gede apa namanya lupa. Yang jelas mereka ekspor dari Bali. Iya. Jadi manggis dari sini itu dibawa ke Bali kemudian diekspor ke luar negeri. Iya. Korea apa katanya? Korea ke berbagai tempat lah. Iya. Ampura Bapak napi paseng Anda? Seperti Gede Manggis. Oh, Gede Manggis. Iya, lahir di sini kan. Iya. Teman-teman, saya sedang bersama Bapak I Gede Manggis. Beliau ini adalah salah satu yang ditugaskan atau yang merawat tanaman-tanaman manggis yang ada di Pura Lingsar ini. Kemudian saya tadi tanya berdasarkan pengalaman Bapak, kira-kira sudah umur berapa manggis yang ada di sini ini? Beliau menjawab bahwa wah, tidak ada yang tahu. Jadi orang-orang tertua pun yang ada di Lingsar ini mengaku bahwa menemukan manggis ini sudah umurnya seperti ini, nggih, Pak. Iya, nggih? besarnya begini. Jadi sudah besarnya seperti ini. Jadi menurut perkiraan beliau ini manggis ini sudah ada sejak zaman Anak Agung dulu, iya, zaman dimana Lombok ini dulu masih diperintah oleh Anak Agung, masih dikuasai oleh raja yang dari Bali, sehingga orang-orang tua, para sesepuh yang ada di Lingsar ini juga tidak tahu umur daripada tanaman ini. Tanaman manggis secara keseluruhan di pura ini kurang lebih luasnya 1 hektar dan setiap musim panen itu menghasilkan kurang lebih 50 ton. Dan itu diambil oleh pengepul yang ada di Lingsar, di Pemangkalan, di Pasar Endut itu, kemudian dipasarkan ke ekspor ke luar negeri. Nggih. Tiang matur suksema niki Pak D, yang coba keliling-keliling izin nggih, tiang keliling-keliling nggih. Makasih. Napi namanya ya, tetapi ilmu dasarnya kan memang pertanian gitu kan. Memang pertanian. Jadi kita kembali ke asal jadinya nggih. Nggih, matur suksema Pak D. Terima kasih. Manggis dikenal sebagai the queen of tropical fruits. Jadi ratunya buah-buahan tropis. Manggis ini walaupun kulitnya hitam tetapi putih isinya, sama seperti ayah mursal ya. Walaupun orangnya hitam tetapi putih hatinya, bersih hatinya ya. Ayah anak sayang, ayah sayang. Saudara, pembungaan dan pembuahan pada tanaman buah-buahan itu terjadi akibat faktor keseimbangan hormonal. Ada 2 hormon utama yang sangat berperan di dalam proses pembungaan atau pembuahan. Yang pertama adalah hormon gibrelin. Jika hormon gibrelin ini yang dominan dalam tubuh tanaman, maka yang akan terbentuk dari hasil nutrisi yang diserapnya adalah daun, pucuk, ranting-ranting muda, dan bagian vegetatif lainnya. Sedangkan kalau yang dominan itu adalah hormon etilin, asetilin, maka terjadilah proses pembungaan atau pembuahan. Nah, keseimbangan daripada faktor zat pengatur tumbuh yang ada atau faktor hormonal yang ada di dalam tubuh tanaman ini, salah satu yang mengaturnya adalah sinar matahari. Hormon gibrelin diatur aktivitasnya itu oleh matahari. Sehingga kalau sinar matahari terik, tanaman yang terpapar sinar matahari yang terik, maka hormon gibrelinnya itu akan berkurang. Sebaliknya,
hormon etilin lah yang akan menjadi dominan. Ini bisa kita lihat pada tanaman manggis. Kalau tanaman manggis itu terlindungi atau ternaungi, maka dia akan memiliki ruas-ruas ranting atau ruas batang yang agak pendek. Sementara jika dia terlindungi oleh tanaman yang lebih tinggi, misalnya tanaman-tanaman peneduh lainnya, maka ruas-ruas batangnya itu akan menjadi panjang karena yang aktif itu adalah hormon gibrelin. Contoh yang paling mudah yang bisa kita saksikan bagaimana aktivitas atau pengaruh daripada gibrelin ini terhadap pertumbuhan tanaman adalah pada tanaman tebu. Pada tanaman tebu yang dibiarkan tidak dikelupas kelopak daunnya yang sudah kering, maka biasanya ruas-ruas daripada tanaman tebu tersebut akan menjadi panjang, dan kemudian kulit batang tebunya itu lunak sehingga kalau untuk tebu kunyah dia enak dimakan, lebih mudah dimakan. Tapi sebaliknya kalau dia kelopak daunnya yang sudah kering tersebut kemudian dikelupas, apalagi dipaksa untuk dikelupas sebelum waktunya, maka ruas-ruas batang tebu tersebut menjadi lebih pendek, kemudian kulit batangnya itu juga menjadi keras sehingga sulit untuk dimakan. Contoh lain yang bisa kita lihat adalah pada tanaman-tanaman yang memang diharapkan untuk berbunga. Jadi kekeringan merupakan salah satu faktor penyebab stres pada tanaman, di mana stres ini akan menyebabkan terjadinya pembungaan atau pembuahan. Tanaman yang stres kekeringan, dia akan terinduksi untuk berbunga. Contoh misalnya kembang kertas. Kembang kertas itu biasanya berbunga atau melakukan pembungaan itu atau terbit kuntum-kuntum bunganya itu pada musim kemarau. Itu disebabkan karena dia stres. Stres akibat kekeringan tersebut menyebabkan terbentuknya hormon etilin atau hormon yang berpengaruh pada proses pembungaan dan pembuahan. Sehingga perilaku alami ini atau perilaku alamiah tersebut itu dapat dikondisikan dengan menekan pertumbuhan hormon gibrelin. Bagaimana caranya? Adalah dengan menggunakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan hormon gibrelin. Bagaimana caranya? Ada retardan atau penghambat pertumbuhan gibrelin yang biasa dijual di pasaran. Itu bisa disemprotkan kepada tanaman, bisa dituangkan di pokok utama tanaman, di pangkal utama batang buah-buahan, kemudian menyebabkan gibrelin itu terhambat. Jadi tanaman itu menjadi tidur. Ya, tanaman tersebut menjadi tidur, tidak membentuk bagian vegetatif, tidak membentuk daun, tidak membentuk tunas, tidak membentuk ranting, tetapi tidur. Nah, dia akan tidur berlangsung selama kurang lebih 1 atau 2 bulan. Setelah puncak tidurnya atau puncak istirahatnya tersebut terjadi, maka kemudian ke dalam ranting-ranting tanaman tersebut disemprotkan zat yang dapat membangkitkan tumbuhnya zat pengatur tumbuh yang lain, yaitu asetilin. Ya, di pasar-pasar secara umum masyarakat menyebutnya sebagai minyak nanas, padahal itu sebenarnya adalah etilin yang biasa digunakan untuk memeram pisang.
sekitar perakaran tanaman manggis secara alami sudah terdapat mikoriza yang menempel pada jaringan perakarannya. Mikoriza inilah jaringan perakarannya. Mikoriza inilah yang kemudian menginokulasi, menginfeksi perakaran tanaman manggis, sehingga kemudian luas areal hisapan daripada akar-akar serabutnya itu berkembang dan dapat menambah jumlah unsur hara yang diserap oleh tanaman tersebut. Pada tanaman-tanaman manggis muda atau persemian manggis yang baru, itu bisa kita inokulasikan media tanamnya itu dengan tanah yang berasal dari manggis yang sudah dewasa, tanaman manggis yang sudah berulang kali berbuah, sehingga nanti mikoriza tercampur di dalam media tanam dan menginfeksi perakaran manggis untuk menyebabkan dia bisa lebih luas daya hisapnya terhadap unsur hara.